Elshinta News and Talk. Jaksa penuntut umum atau JPU mendakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dengan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan tersangka FS dan terdakwa lainnya terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian Baradae diancam hukuman 15 tahun penjara. Baradae menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terkait dakwaan tersebut. Usai sidang, Baradae menyampaikan penyesalannya kepada pihak keluarga Brigadir J telah melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Baradae mengungkapkan dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah skenario pembunuhan tersebut. Sebagai anggota, Baradae menerangkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah jenderal. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Apa yang bisa dicermati dari persidangan tersebut? Apakah akan berpengaruh terhadap persidangan selanjutnya? Kami akan jumpai pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Andi Suryadi. Elshinta News and Talk. Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dapat mengakses line telepon di 0215869000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Berikan komentar Anda terkait hasil persidangan yang baru saja dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tersangka Baradae. Pak Andi, ini tadi Baradae tidak mengajukan eksepsi. Ini apakah akan mempengaruhi persidangan berikutnya, Pak Andi? Ya, selamat siang para pendengar Elshinta. Selamat siang, Pak Muhammad ya. Iya betul. Ya, tentu saja apa yang terjadi di persidangan hari ini menarik gitu ya. Dan ini mungkin agak berbeda dengan persidangan pada terdakwa Ferdy Sambo sebelumnya gitu ya. Jadi tampaknya kuasa hukum dari Baradae ini memang agak sinkron dengan mencoba mensinkronkan posisinya sebagai JC ya, atau Justice Collaborator dalam kasus ini, sehingga beberapa dakwaan yang disangkakan yang memang tampaknya memang diakui itu selaras dengan pengakuan-pengakuan sebelumnya bahwasanya memang Baradae ini terlibat, akan tetapi posisinya adalah dia hanya menurut kontak Baradae dan tim pengacaranya posisinya hanya melaksanakan tugas dari seorang komandan yang dalam konteks ini adalah jenderal. Oleh karena itu tampaknya kuasa hukum Baradae ini memilih jalan yang lebih singkat untuk tidak melakukan eksepsi, tapi nanti langsung menuju ke pembuktian saja untuk menyodorkan apa-apa yang dibutuhkan untuk membuktikan sanggahannya ataupun mungkin juga pengakuannya, untuk memperkuat pengakuannya bahwasanya memang dalam konteks itu posisinya tidak berdaya begitu. Jadi ini bukan hanya di persidangan Baradae sendiri yang mungkin akan berjalan tidak sepanjang yang Ferdy Sambo, tapi juga pengakuan ini juga tentu akan berpengaruh pada persidangan Ferdy Sambo, karena Ferdy Sambo kan di kabar-kabar yang beredar dia berupaya untuk merekonstruksi agar peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan berencana, satu. Yang kedua juga berupaya merekonstruksi bahwasanya apa yang disampaikan kepada Baradae waktu itu bukan perintah untuk menembak atau membunuh, tapi hanya mengajar. Ya tentunya kita hargai ya upaya hukum dari pihak Ferdy Sambo, akan tetapi nanti semuanya akan kita simak di pengadilan. Sebagai sebuah drama, Mas, kita ini harus sangat menikmati karena ini hampir mencapai klimaksnya. Kita nanti lihat aja apakah klimaksnya ini akan happy ending bagi publik atau sad ending gitu ya. Gitu. Karena proses juga masih panjang ini Pak. Tapi dari yang dilakukan oleh persidangan kemarin itu, tersangka PC dan juga FS melakukan eksepsi, itu akan nanti mempengaruhi juga keputusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim. Ya tentunya itu akan
mengikuti saja apa yang terjadi di persidangan ya. Tentunya kan ketika seseorang itu mengajukan eksepsi, ya tentu dia juga harus nanti punya argumentasi untuk melakukan sanggahan. Juga nanti akan ada fase-fase pembuktian untuk membuktikan sanggahannya tersebut benar atau tidak. Jadi ini masih panjang ya, baru ke penuntutan oleh jaksa, kemudian nanti masih ada eksepsi, setelah itu replik, duplik, baru pembuktian, dan nanti baru putusan. Masih lama ini drama kita masih bisa saksikan ini mungkin sampai nanti Piala Dunia 2022 sampai menikmati ini. Baik Pak Andi, tapi kalau ini kan seakan berarti pihak dari Baradae ini mengaminkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Baradae itu. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama mungkin garis dakwaannya ini kurang lebih sama seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum kepada Ibu PC dan FS begitu. Ini akan berpengaruh juga kan berarti nanti terhadap persidangan lainnya. Begitupun tersangka yang 2 orang lagi yang belum disidangkan ini. Ya, tentunya berpengaruh karena persidangan mereka kan berjalan juga dalam waktu yang relatif beriringan satu. Kemudian pasal-pasal yang dikenakan kan juga bersama ya, pembunuhan berencana oleh jaksa itu. Oleh karena itu ketika di sidang FS ataupun Ibu PC di sana ada sanggahan, tapi nanti kalau di tersangka yang lainnya, misalnya Baradae, kemudian RR, kemudian KM misalnya, itu sama-sama mengakui kan, ini tentunya nanti yang sanggahan dari FS dan Ibu PC ini juga tentu akan menjadi lemah dengan sendirinya. Gitu ya. Tampaknya ini nanti di persidangan akan banyak warna, karena kita juga akan menunggu nanti bagaimana pengakuan dari sudut pandang RR, bagaimana pengakuan dari sudut pandang KM. Akan jadi kompleks ini ceritanya berarti Pak Andi ya, kalau memang ternyata 2 tersangka yang lain tidak jelas apakah mengaminkan juga dakwaan dari JPU atau tidak. Ya, warna-warna untuk mencari posisi aman bagi masing-masing kan juga sudah tampak ada ketika rekonstruksi, Mas. Sehingga waktu rekonstruksian juga ada beberapa perbedaan yang kalau di berita itu membuat Baradae kesal karena dikatakan rekonstruksi itu tidak 100% sama seperti yang terjadi begitu. Sehingga nanti ya di fase pembuktian itu nanti kita akan saksikan saja bagaimana kemudian bukti-bukti yang ada itu disodorkan. Nah, yang menarik di sini adalah pengakuan dari Baradae ini kan mengakui bahwasanya dirinya terlibat, dan seandainya kemudian itu dianggap sesuatu yang berencana kan dirinya juga tidak mengajukan eksepsi gitu ya. Tapi yang nanti juga harus dibuktikan apakah memang betul-betul perintah itu ada dan dia dalam posisi yang betul-betul tidak bisa menolak. Karena dalam posisi tersangka lain, misalnya RR gitu ya, dia di beberapa informasi itu kan sebenarnya dia yang lebih dulu ditawari untuk menjadi eksekutor, tapi dia kuasa menolak. Nah ini nanti kan kemudian juga akan jadi sesuatu yang dibandingkan dengan Baradae. Baik, ini saya bacakan pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami ya Pak Adi. Ada Pak Tri Ferianto menyampaikan ya di Cogrek Parung, Baradae sepertinya sedang mengirim pesan bahwa tanggung jawab mutlak ada pada FS. Kemudian Pak Zakir menyampaikan seharusnya RR yang diringankan karena dia menolak. Nah kalau dari sini tadi yang tadi Pak Adi sampaikan, kalau RR bisa menolak, kemudian Baradae seperti seakan nih kalau kata Pak Tri menyampaikan bahwa tanggung jawab mutlak ada pada FS. Akankah sekiranya misalnya majelis hakim memutuskan tetap bersalah tapi hukumannya akan berbeda atau seperti apa nanti ke depan? Halo Pak Andi? Halo Pak Andi, masih bersama kami? Ya, tampaknya komunikasi kami dengan Pak Andi terputus ya pendengar. Kami akan coba hubungi kembali narasumber kami Pak Adi, yaitu pengamat pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Adi Suryadi. Kami masih berdiskusi mengenai tersangka atau terdakwa Baradae yang tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan perdananya tadi, pendengar. Anda juga dapat bergabung bersama kami pada siang hari ini, pendengar. Anda dapat mengakses line telepon di 0215869000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Pak Andi sudah tergabung kembali ya? Ya. Iya Pak Andi. Ini saya bacakan dulu pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami Pak Andi. Ada Pak Tri Ferianto dari Cogrek Parung menyampaikan Baradae sepertinya sedang mengirim pesan bahwa tanggung jawab mutlak ada pada FS. Kemudian Pak Zakir menyampaikan seharusnya RR yang diringankan karena dia menolak. Dan tadi kalau Pak Andi sampaikan bahwa
RR tadi menolak begitu ya. Ini juga dari Pak Adri menyampaikan bahwa tanggung jawab Baradae akan memberikan sinyal untuk mengatakan bahwa tanggung jawab mutlak ada pada FS. Ini akan kalaupun memang ternyata Baradae dikatakan bersalah, apakah akan meringankan hukumannya atau mungkin hukumannya bisa sama dengan tersangka yang lainnya? Ya, tentunya nanti ini semua kan akan dielaborasikan oleh hakim ya, posisi masing-masing itu. Dalam konteks ini misalnya memang tidak bisa tidak banyak yang membantah bahwasanya RR itu diperintah lebih awal dari E dan dia bisa menolak gitu ya, dan informasi itu beredar dan sangat minim yang mendebat atau membantah gitu ya. Nah kemudian E menerima gitu ya. Akan tetapi dalam konteks itu secara proses semestinya RR posisinya lebih ringan daripada E gitu ya. Akan tetapi kita juga nggak bisa nanti kemudian membandingkan itu begitu saja dan berharap pasti hukuman RR lebih ringan, karena kita harus ingat kasus ini ada posisi Baradae yang sebagai GC atau Justice Collaborator gitu ya. Seandainya E tidak bersuara, belum tentu drama ini bisa dikuak secepat, ya meskipun ya tetap terasa lambat, tapi mungkin akan lebih lama dan lebih sulit pembuktiannya jika E tidak buka suara. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwasanya posisi RR itu ikut dengan keluarga FS itu lebih lama, dan dia polisi yang lebih senior daripada Baradae. Baradae itu baru beberapa lama gitu ya, jadi polisi belum lama, sehingga kalau boleh dibilang gitu ya, ini masih culun-culunnya atau polos-polosnya, apalagi posisinya polisi yang pangkat paling rendah. Sehingga menafsirkan apakah ini perintah yang bisa ditolak atau tidak kan belum tentu dia bisa membedakan. Itu pertama. Yang kedua, secara psikologis dia posisinya mungkin juga berbeda dengan RR. Gitu. Baik Pak Andi, kita dengarkan suara pendengar dulu Pak Andi ya. Ada Pak Reza dari Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Reza. Siang Mas. Silakan Pak Reza. Ya, pertama-tama saya mau declare dulu kalau saya itu cuma pendengar, dan saya kebetulan kemarin lewat depan PN Jaksel di Ampera, Kemang untuk kantor saya, jadi saya nggak ada pentingan bela siapa. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pendukung FS atau siapa di sini kan. Silakan Pak Reza. Cuma opini saya adalah kalau saya jadi ingat waktu masih masa kecil saya dulu, jadi gara-gara dari obrolan ini, dulu saya kalau berantem sama kakak adik Pak, saya misalnya kakaknya, saya salah. Pasti cuma saya dihukum lebih berat Pak. Kenapa saya lebih berat? Karena kamu lebih tua. Kamu pikirannya harusnya udah lebih sempurna daripada adik kamu. Gantian saya jadi adiknya, kakak saya berantem sama kakak saya. Kakak saya dihukum lebih berat, saya lebih ringan. Terus bapaknya juga bilang begitu ke kakak saya. Karena kamu lebih tua. Pikiran kamu harusnya udah lebih lebih maju daripada adik kamu. Bapak saya psikologi, S2-nya sempat UI. Udah lulus UI. Nah, maksud saya dalam case kayak gini ya, udah Sambo udah memerintahkan, ini benar juga tuh, karena ada dia bilang kan di sidang itu kan si anak buahnya itu, saya cuma petugas, saya nggak bisa menolak kuasa jenderal segala macam, itu benar, dan itu teknis ya, tapi secara hierarki kan tadi saya ceritakan analogi perbandingan analoginya seperti itu kayak gitu Pak, maksud saya dia posisi jenderal gitu, senior, lebih tua juga, setelah itu juga apa yang dia lakukan setelah kejadian itu dengan merekayasa. Saya yakin dari gestur-gestur Sambo yang saya lihat di foto-foto segala macam, dia pun sadar, kejahatan gue udah dibongkar Tuhan nih, ini udah gak bisa lagi. Saya pun udah cuma kadang-kadang mungkin masih ada bisikan-bisikannya setan-setan kecil yang udah mungkin lu masih bisa bebas, lu masih ini, walaupun sebenarnya mungkin udah pasrah Pak, sebenarnya ya. Mudah-mudahan aja ya. Orang siapa yang tenang sih dengan kejahatan udahlah. Baik, terima kasih Pak Reza, selamat siang. Selanjutnya ada Pak Budi dari Lampung. Selamat siang Pak Budi. Siang Mas, dengan siapa nama narasumber itu? Ini ada Pak Adi Suryadi, ini ada pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang. Yang mau tanya itu udah dijawab sama Pak Adi tadi itu, tapi karena udah kadang masuk ya udah telanjang lah gitu. Silakan. Gini Pak, kayak mana kalau kan itu yang RR itu kan menolak, disuruh sama Sambo tuh. Menolak gampang gitu kan, dia nggak marah. Terus ya kenapa nyuruh Richardnya mau gitu loh. Kalau menolak kan siapa tahu menolak itu nggak jadi terus kalau menolak menyuruh siapa gitu Sambonya. Terus kalau ditolak itu kan belum tentu jadi dibunuh gitu mungkin. Terus kalau nolak itu apa kemudian jenderalnya dia marah gitu loh, karena tadi itu yang RR itu udah menolak nggak berani gitu loh, terus nyuruh si Richard gitu.
Richardnya kalau nolak juga apa jenderalnya marah gitu. Tapi kalau Richard bilang saya nggak berani komandan gitu, mungkin nggak jadi sampai pembunuhan gini Pak gitu. Ya tadi mau tanya juga tadi pangkatnya gede mana sih, tinggi mana sih, katanya udah dijawab tadi tinggi yang RR tadi itu ya. Tinggian gitu. RR. Karena RR jabatannya pangkatnya Bribka ini, Brigadir Kepala. Oh, Bribka ya. Jadi kalau nggak mau, Richard nggak mau tadi nyuruh siapa gitu kira-kira apa jadi dibunuh apa nggak gitu aja. Kalau nggak mau marah nggak gitu jenderalnya gitu. Makasih gitu aja Mas ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Budi. Pak Andi mungkin bisa ditanggapi tadi yang disampaikan oleh pendengar kita, ada Pak Reza dan Mas Budi ya. Pak Reza tadi menyampaikan kalau yang lebih tua lah yang harusnya hukumannya lebih berat. Kalau di sini kasusnya berarti mungkin FS lah yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Ini bagaimana ini Pak? Ya kalau itu jelas ya. Kalau kasusnya ini kan kalau FS itu dia nanti kan akan dapat hukuman untuk 2 jenis kejahatan paling tidak. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya. Yang kedua adalah kasus kedua yang saya kira juga tidak kalah beratnya, yaitu upaya untuk menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Jangan lupa dalam kasus obstruction of justice ini, FS ini tidak hanya membuat citra kepolisian jatuh, tapi juga sudah membuat banyaknya korban dalam tanda kutip ya, oknum polisi lain yang terlibat itu bahkan puluhan kan gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti ada tsunami kemudian kejahatan bersama-sama gitu. Sehingga ini dua kejahatan ini menurut saya juga sama-sama beratnya. Sehingga kalau dilihat dari posisi jelas semestinya FS dihukum lebih berat gitu. Kemudian terkait dengan RR dan E, ya logikanya kemudian gini, ini kan semua kemudian jatuhnya berandai-andai ya. Seandainya waktu itu E menolak bagaimana gitu ya. Dan kenapa dia nggak menolak? Apakah nanti takut dimarahin jenderal? Kita harus tahu bahwasanya sekali lagi ya, posisi RR dan E itu sama-sama ID dekam atau ajudan, akan tetapi mereka berbeda pangkat, senioritas dan pengalaman bergaul dengan keluarga FS. Gitu ya. RR ini udah lama ikut FS, sedangkan Baradae ini polisi baru. Jadi secara kedekatan berbeda, secara pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kepolisian juga berbeda. Pengetahuan tentang psikologis keluarga Sambo juga berbeda. Itu kemudian satu hal yang penting juga, mereka itu diminta opsi berani atau tidak itu dalam posisi terpisah, tidak bersama. Gitu ya. Sehingga ketika RR menolak, RE itu juga tidak tahu Baradae itu. Kalau dia tahu RE menolak barangkali gitu ya, dia juga kuasa untuk menolak. Mungkin dalam pikirannya yang dia tahu waktu itu RR juga bersedia, atau dia juga nggak tahu bahwasanya RR sudah dipanggil lebih dulu dan menolak kan begitu. Sehingga ini kira-kira ada banyak hal yang nanti mungkin bisa dielaborasi oleh hakim, tidak semata-mata hanya karena posisi membunuh dan tidak membunuh. Kita harus ingat juga bahwasanya jangankan sekelas Baradae, bahkan sekelas BJP, Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, yang notabene secara pangkat juga tinggi, secara pengalaman jaringannya tentu lebih luas, ya, dan mungkin belum tidak sepolos dan selugu Baradae begitu, dan segenap perwira tinggi yang lain saja juga tidak kuasa menolak begitu ya. Jadi ikut juga terlibat dalam permainan ini. Gitu. Baik. Kita ke pendengar lagi ya Pak Andi ya. Ini ada Pak Ali Zulfikar dari Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang Pak Ali. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Kalau saya Pak ngelihat dari suruhnya nggak ada kejutannya itu sidang Pak. Malah saya bilang. Kenapa begitu Pak Ali? Kenapa? Isinya itu aja, putar balik masalah pelecehan seksual, berjelas-jelas. Kalau saya lihat sih, saya udah ini kalau jadi bapaknya siapa sama memang udahlah, nggak usah disidang, anak saya biarin aja di atas yang balas. Kalau saya berhentiin itu persidangan kayak begitu. Buat apa? Isinya begitu-begitu juga muternya ke situ lagi. Kalau saya lihat kayak sinetron model baru. Hakimnya, jaksanya nyusun dakwaan seperti itu, pembelaannya juga hebat-hebat juga itu yang sampai jaksa itu, hakim itu yang jaksa itu minta waktu sampai hari Senin tapi dikasih hakim hari Kamis. Jaksanya kayak begitu juga. Kalau saya sih Pak, mereka masih menilai kayak rakyat ini masih bodoh. Saya rakyat awam aja ngelihat kayak begitu, saya bilang ini mereka bukannya lagi belajar syuting itu, lagi bikin sinetron pengadilan persidangan zaman now. Isinya gitu-gitu aja. Kalau saya jadi bapaknya itu Yosua, saya minta berhenti aja tuh sidang, udahlah biarin Tuhan yang balas aja, nggak apa-apa, anaknya juga udah meninggal toh. Sambo mau dihukum juga nanti anak saya nggak balik hidup lagi kok.
Itu iya, kalau saya jadi bapaknya Samuel Huta Barat, saya minta begitu tuh ngeliat persidangan kayak begitu kemarin. Ini karena sudah ada kasus pembunuhan, jadinya sudah delik biasa ini Pak, tanpa ada aduan juga akan tetap diproses. Nah, terima kasih Pak. Kalau saya aja, saya begitu aja ikan. Nanti kan hakim bilang, saya nuntut ini karena jaksanya nyusut, ingat yang kayak Tambunan, dituntut 20 tahun. Jaksanya bikinnya kayak begini kok, ya saya nggak mungkin nuntut sampai 40 tahun. Orang jaksanya aja nyusun kayak begitu kok arahnya. Gimana? Udah kelihatan kok arahnya semua itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ali. Tuh yang situ langsung bisa bikin pembelaan yang si Sambo itu. Karena udah tahu isinya kayak gimana skenarionya. Baik. Gitu, itu saja Pak. Tahu dengan sidang mereka itu. Terima kasih banyak Pak Ali, terima kasih. Bisa ditanggapi mungkin Pak Andi ya, tadi kalau Pak Ali menyoroti justru ini seharusnya sudah lah dibiarkan. Tapi karena tadi sudah delik biasa karena ada kasus pembunuhan tetap dilaksanakan juga ini ya Pak Andi ya? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mungkin juga dirasakan atau ada juga di benak oleh para pendengar El Sinta yang lainnya begitu ya. Akan tetapi ya kita harus memaklumi karena memang sudah banyak drama dan cerita berseliweran terkait dengan peristiwa ini, dan ada terlalu banyak pemberian keterangan yang justru dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang semestinya menjadi pelopor dalam penegakan hukum, termasuk juga pemberian informasi yang benar, yang ternyata juga kemudian tidak terbukti begitu ya, seperti kabar rekayasa itu. Sehingga ya ini bisa dimaklumi, akan tetapi ya sekali lagi ini bukan delik aduan, sehingga ya apa yang tadi disampaikan tentunya tidak bisa dilaksanakan pertama. Yang kedua, sampai sejauh ini kita harus bersyukur karena jaksa yang terlibat dalam peristiwa ini masih menurut saya secara subjektif itu masih on the track karena memberikan tuntutan pasal yang berat, yaitu pembunuhan berencana begitu, sehingga kita masih bisa berharap agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan tidak melenceng. Oleh karena itu ya mari bersama-sama kita kawal proses ini, bersama-sama kita simak sidangnya, kemudian kalau ada hal yang memang jauh melenceng dan menginjak-injak rasa keadilan, ya mari kita suarakan. Baik. Pak Andi, kita ke pendengar lagi, ada Pak Andri di Bekasi. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andri. Jadi saya pendapat ya dengan penelpon sebelum. Kita ini sudah melihat drama Korea nih Pak. Kenapa begitu ini Pak Andri? Iya, jadi kan drama Korea gitu Pak. Jadi narapidananya diajari oleh polisinya sama lawyernya, kalau kamu ditanya, kamu mengerti nggak dengan tuntutan? Oh nggak ngerti, jadi nggak mungkin lah ya selevel istri jenderal nggak memahami pembacaan tuntutan dan sebagainya. Lalu juga kenyataan yang kita lihat kan jadinya Joshua yang menjadi narapidana gitu. Karena Joshua dituduh melakukan pelecehan seksual gitu loh Pak. Jadi ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Joshua adalah korban dan dia seharusnya dilindungi secara hukum gitu loh, hak-haknya, dan dia tidak boleh justru sekarang difitnah. Kalau saya bilang Joshua ini difitnah. Dan Pak, sekarang gini, yang namanya ajudan Pak, meskipun dia cuma sekedar level barada, apalagi level-level jenderal ya, kayak Hendra gitu ya, itu kalau perintah atasan perintah mati Pak, jadi harus dilaksanakan. Disuruh bunuh, disuruh apapun. Jadi saya pikir dagelan kalau dibilang Joshua ini memperkosa ataupun melecehkan istri. Pak, Joshua itu ganteng loh Pak. Jadi nggak usah istilahnya dia melakukan pelecehan, banyak wanita pasti cakep, tertarik gitu ya. Dan saya yakin ini kasusnya beda Pak, latar belakang beda, karena mungkin saya yakin Joshua tahu banyak Pak mengenai tindakan-tindakan macam-macam lah ya yang dilakukan oleh terdakwa, dan mungkin si ibu ini justru banyak memperoleh informasi dari Joshua. Yang kita sayangkan adalah ibu tetap membela si bapak. Seharusnya ibu ini berani jujur apa yang dilakukan oleh Joshua, dan sebenarnya mungkin juga atas perintah si ibu gitu loh. Jadi saran saya adalah digali lebih jauh lagi apa sebenarnya yang terjadi. Lalu kan bisa di-tracking tuh Pak, rekaman semua percakapan mulai dari 6 bulan sebelum kejadian itu bisa di-tracking. Kalau mau dapat kejujuran, jadinya tracking
percakapan semua pihak 6 bulan terakhir. Baik. Terima kasih banyak Pak Andri. Kita ke Pak Siregar dulu Pak Andi ya. Pak Siregar dari Tangerang. Selamat siang Pak Siregar. Oh, tampaknya terputus ya dengan Pak Siregar. Pak Andi, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Ini tadi kalau dilihat bahwa kejadian ini merupakan kejadian pembunuhan berencana, maka otomatis yang lain hanya mengikuti saja arahan. Akan menghilangkan status tersangkanya juga atau tidak ini Pak? Kalau misalnya tadi Baradae yang melakukan eksekusi dan tidak tahu perencanaan sebelumnya. Ya, ini nanti tentunya juga akan jadi pertimbangan dari hakim yang memutuskan gitu ya. Satu hal yang pasti begitu, baik itu misalnya Baradae itu nanti kemudian diputuskan bersalah, kemudian juga dihukum karena terlibat dalam pembunuhan berencana, tentunya akan mendapatkan keringanan karena posisinya sebagai GC itu secara hukum memang seperti itu aturan mainnya begitu ya. Dan saya kira juga tidak melepas status tersangkanya karena bagaimanapun juga di dalam peristiwa ini eksekutornya adalah Baradae. Cuman posisinya sebagai GC satu, yang kedua kalau memang terbukti dia itu hanya melaksanakan perintah gitu ya. Tentunya juga itu akan menjadi hal-hal yang meringankan gitu. Nah, akan tetapi perlu ditunggu apakah memang ini perintah, karena kubu FS kemudian membuat skenario berbeda bahwasanya sebenarnya dia melakukan perintah itu bukan perintah untuk menembak atau membunuh, tapi hanya mengajar. Tapi itu kan tentu saja tidak bisa hanya dilihat dari pengakuan, karena hukum itu kan tidak bicara hanya pengakuan atau sanggahan dari pihak tertentu, tapi nanti pembuktian yang akan menjadikan pertimbangan utama apakah memang mendukung untuk itu atau tidak. Hal yang nggak boleh dilupakan adalah sebelum peristiwa itu yang kemudian redaksionalnya berubah-ubah antara tembak atau hajar atau sikat gitu ya. Itu kan sebelumnya juga sudah ada peristiwa yang lainnya, sudah ada pembicaraan, sudah ada omong-omongan apakah berani menembak atau tidak gitu ya. Kemudian sudah ada peristiwa penyerahan pistol, sudah ada peristiwa penyerahan peluru, sehingga kemudian mau mengelak apapun kalau nanti ini terbukti ya sulit rasanya kata-kata hajar itu kemudian dimaknai begitu saja gitu ya. Tidak ditafsirkan sebagai tembak. Kalau konteksnya memang dari awal sudah skenario tembak, maka kata-kata hajar itu pun kalau memang keluar dari mulut Sambo waktu itu ya tetap saja penafsiran pelakunya adalah tembak. Ya. Kalau memang karena dilihat dari FS dan PC ini masih menyuarakan bahwa kejadian ini merupakan bukan pembunuhan berencana. Kita ke pendengar lagi ya Pak Andi ya. Ada Pak Edi dari Semarang. Selamat siang Pak Edi. Halo, selamat siang Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, siang Pak. Ya, itu harusnya Pak Kapolri sama diskusi sama Pak Presiden harus pakai hipnotis tuh, ya aku ya. Ya, 55 tuh di hipnotis biar jujur pengakuan. Bahkan bisa cepat murah meriah, ya. Bahkan nanti buat yang akan datang. Ya. Terus sudah tahu pengakuan semua, bila perlu itu kan sudah tahu hukum. Biar kasih hukuman yang terlibat, hukum mati semua dulu. Pas kalau berada ini memang mau jujur ya dikasih ringan. Kalau tidak buat terapi. Semoga ini buat ke depan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Ada Pak Radit dari Radio Dalam Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Radit. Selamat siang Pak. Silakan Pak Radit. Ya, kita gini, sebagai masyarakat kita ngeliat berita ini kan kayaknya itu aja muter. Saya juga sepakat sih sama penonton sebelumnya. Jadi seperti ini tuh kayaknya apa ya? Dari awal FS itu kan bilang skenario seperti inilah, terus dia berubah menjadi seperti ini, sampai berapa kali berubah lagi gitu loh. Tapi udah jelas itu kan bohong ya. Kenapa masih ditanggepin gitu dengan beberapa skenario yang baru gitu? Udah jelas yang pertama bohong, bahkan melibatkan beberapa satuan polisi lain gitu untuk pada saat awal banget berita itu keluar kan, seakan-akan bikin skenario sekian terus dia berubah lagi skenario. Kok ya kita masih percaya gitu, udah bohong gitu loh ya. Maksudnya udahlah lama banget gitu untuk memutuskan sidang ini biar jadi bersalah gitu loh. Kita capek sih ngeliatnya ini bolak-balik, masih aja ngomong lagi masalah tindak perkosaan sedangkan buktinya nggak ada gitu. Terus heran sih sebagai masyarakat nyata ini sebenarnya ada apa sih dibalik ini, kok udah jelas-jelas mereka
berubah-berubah skenario masih aja ditanggapin seakan-akan masih mau mendengar gitu. Bohong gitu, masih percaya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Radit. Iya, Pak Adi, kalau memang tadi diperhatikan ini dari Pak Edi dan Pak Radit ini menyampaikan pernyataan yang akhirnya masih berubah-ubah. Apakah majelis hakim nanti akan menggunakan keterangan yang mana ini sebagai barang bukti? Apakah yang disampaikan jaksa penuntut umum atau yang dijadikan eksepsi oleh kuasa hukum para tersangka? Ya, apa yang disampaikan Pak Radit di Radio Dalam Jakarta ya, kemudian Pak Edi di Semarang, dan juga penelpon yang lain tadi kan hampir sama semuanya, kayak gregetan, gemes gitu ya, dengan kasus ini yang dibilang drama, banyak drama, kemudian pengakuan berubah-ubah. Ya, tentunya mengubah pengakuan dan buat tanggahan dan sebagainya itu hak para tersangka gitu ya, dan itu memang dibolehkan. Yang terpenting adalah majelis hakim tentunya tidak bisa hanya berpatokan pada pengakuan, ya, ngaku atau tidak itu bukan faktor utama begitu. Nah tentunya nanti ketika pengakuan ini berubah-ubah, kemudian banyak kemudian pengakuan yang kemudian terbukti tidak benar, ini akan menjadi hal-hal yang memberatkan, dan biasanya itu dalam putusan pengadilan kan juga disebutkan ya, unsur peringan, ya, kemudian unsur-unsur yang memberatkan. Ya, kita tunggu saja ya, karena memang sekali lagi drama ini hampir mencapai puncak, dan ketika hampir mencapai puncak itu biasanya larutan emosi para pemirsa atau pendengar itu juga akan ikut-ikutan memuncak begitu ya. Nah nanti tinggal set ending atau happy ending bagi publik begitu, dan bagi rasa keadilan tentunya begitu ya. Kalau sampai jauh ini, kalau yang dilakukan jaksa, menurut saya secara pribadi masih dalam koridor yang on the track gitu ya, menuntut dengan pembunuhan berencana. Kemudian ketika kubunya Ibu PC berulang kali menyampaikan soal pengakuan ada pelecehan seksual, ya, jaksa juga masih menyampaikan bahwasanya pelecehan seksual itu sesuatu yang baru asumsi, belum bisa dibuktikan kan, begitu, baru pengakuan. Baik. Ini ada pesan menarik yang masuk ke WhatsApp redaksi kami di Pak Andi, dari Pak Kemas Yahya. Dia menyampaikan, saya berkeyakinan Baradae harus dihukum berat sama dengan yang lain. Kenapa? Karena dia, Baradae itu ikut terlibat dalam skenario awal setelah ditembak. Akan direkayasa seolah-olah terjadi tembak-menembak dan dia tersangkanya. Yang dijanjikan oleh FS nanti akan diatur seolah-olah dia membela diri. Sayangnya skenarionya gagal. Jadi ternyata Pak Kemas menyoroti bahwa Baradae juga masuk ke dalam skenario pembunuhan nih, karena awalnya kasusnya ditembak saja menjadi kita harus membuat ini seolah-olah tembak-menembak. Ini akan seperti apa nanti kira-kira Pak Andi? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut melalui WA kan juga sudah diakui oleh Baradae dengan tidak mengajukan eksepsi begitu ya. Artinya kan dakwaan itu kan pembunuhan berencana dan dia tidak melakukan eksepsi. Sehingga dalam tanda kutip sepertinya kemudian ini bisa diterima oleh kubu Baradae begitu. Oleh karena itu bahwasanya ini kemudian Baradae harus dihukum, iya, karena memang juga bagaimanapun juga posisinya tersangka gitu ya. Tapi soal berat dan ringannya nanti biarkan majelis hakim yang menimbangkan segala sesuatu lengkap dengan pembuktian dan mempertimbangkan posisinya begitu ya. Karena memang bahwasanya dalam pembunuhan berencana itu pun juga tidak hanya mengatur tentang pra-kejadian, pasca kejadian kan juga sudah kemudian diatur oleh Verdi Sambo ya, bahwasanya kemudian nanti dibuat skenario seperti ini, posisimu agar terlindungi kan, pengakuannya seperti itu ya, dalam konteks untuk biar semuanya terlindungi, kasus ini dianggap kasus tembak-menembak agar semuanya tamat kan begitu. Dan memang ini yang kemudian dikeluarkan oleh kubu Verdi Sambo, dan yang jadi korban kan bukan hanya Baradae dari rekayasa ini, kemudian puluhan polisi lain, dan yang terjadi adalah banyak juga yang perwira tinggi. Baik, itu sampai puluhan juga itu yang diperiksa itu Polres Metro Jakarta Selatan. Baik, saya bacakan lagi pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami ya Pak Andi. Ada Pak Hendra menyampaikan pengacara Baradae sangat cermat dalam menghadapi dakwaan jaksa dan tidak berpolemik di publik, apalagi pengacara Sambo dan lainnya terkesan memojokkan Baradae. Poinnya akan di pengadilan biar Baradae lepas untuk kesaksiannya. Kemudian ada Pak Ade Surya dari Jakarta menyampaikan, kalau menurut saya jangan terjebak dalam rangkaian peristiwa, tapi motif pembunuhan itu apa? Karena itu membuka tabir semuanya.
Terus kemudian dari Pak Sudrajat Cianjur, selamat siang. Ini namanya salah, tetap salah hadapi yang terjadi. Sakitnya keluarga yang ditinggalkan oleh anaknya. Bisa terbayangkan Sambo tak perlu banyak mengelak. Ingat apa yang sudah dilakukan. Hadapi hukuman mati atau seumur hidup. Jeruji besi menjadi temanmu. Terima kasih. Ini ada yang menarik lagi ini dari Pak Adi Surya. Motifnya yang harusnya sebetulnya perlu diungkapkan. Apa yang menyebabkan akhirnya Baradae menjadi Brigadir J menjadi korban pembunuhan. Kalau memang ternyata tidak ada pelecehan seksual, lantas apa yang menyebabkan Jenderal FS ini melakukan pembunuhan ini, Pak? Halo Pak Andi, masih bersama kami? Ya, nampaknya hubungan kami, komunikasi kami terputus ya dengan Pak Andi ya. Kami akan coba hubungi kembali Pak Andi. Anda juga pendengar dapat memberikan komentar Anda ke Radio El Sinta. Anda dapat menghubungi 021-5869-1000, juga pesan singkat dan WhatsApp 081-180-6543. Ya, tampaknya komunikasi kami terganggu dengan Pak Andi, tapi pendengar Anda tetap masih bisa memberikan komentar Anda ke Radio El Sinta. Anda dapat mengakses line telepon di 021-5869-1000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 081-180-6543. Mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan perbincangan kami dengan Pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Adi Suryadi. Dan demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Adi Suryadi. El Shinta News and Talk.